Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih informasi menarik lagi buat kalian. Jadi iOS terbaru dari Apple ini kan sebagai awal mula ya untuk peluncuran Apple Intelligence, tapi hanya ada beberapa device aja yang disupport. iPhone lawas termasuk iPhone 15 pun nggak kebagian jatah Apple Intelligence ini. Tapi ternyata fitur-fitur yang ada di iOS 18.1 ini nggak semuanya harus berkaitan dengan Apple Intelligence ya. Ada juga beberapa fitur baru dan menarik lainnya yang diberikan untuk seri iPhone 15 ke bawah. Dan gua akan jabarkan semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Oke, kita langsung masuk aja ke fitur baru pertama yang diberikan untuk iPhone 15 ke bawah, yaitu pada bagian control center. Jadi pada saat gue swipe kayak gini, kita pilih icon plus di sini, lalu pilih yang add control di bagian bawah sini. Terus kita scroll aja ya ke bawah, ke bagian connectivity. Nah sekarang tuh Apple sudah menambahkan icon tersendiri ya untuk masing-masing fungsi di menu connectivity-nya. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada airplane mode, ada cellular data, ada personal hotspot, airdrop, bluetooth, VPN, dan wifi. Itu dibikin masing-masing sendiri ya untuk ikonnya. Jadi kalian bisa pilih salah satu fungsi dari connectivity ini tanpa harus masuk dulu ke menu utamanya kayak gini. Jadi kalian bisa tap salah satunya, bisa masukin langsung ke control center. Ini gue udah contohin di bagian sini. Itu ada wifi, di sini ada cellular data, udah gue masukin. Kalau gue onin dia akan berwarna hijau seperti itu. Di sini ada Bluetooth dan juga AirDrop ya. Kalian bisa pilih salah satunya. Atau bahkan kalau misalnya butuh semuanya, tinggal masukin aja semuanya di bagian menu utama sini. Kalian bisa lihat sendiri bedanya. Kalau mau akses cellular data, tinggal tap aja kayak gini, dia langsung off. Kalau misalnya di tap lagi, dia langsung on. Kalau di bagian menu kumpulan di sini nih, kalau misalnya kita tap kayak gini, dia langsung munculin menu masing-masingnya ya. Jadi nggak bisa langsung akses untuk setiap menu yang ada di sini. Artinya ini sebuah keuntungan ya buat kita yang bikin waktu kita jadi lebih efisien untuk mengakses connectivity-nya ini. Selanjutnya masih di bagian control center, bedanya kita sekarang pergi ke bagian setting, scroll, pilih yang control center di sini. Nah sekarang tuh dikasih fungsi baru ya di bagian bawah sini untuk reset control center. Ini tuh fungsinya untuk mengembalikan setelan ulang control center kalian ke mode default sebelum kalian customize seperti sekarang. Jadi kalian tahu kan defaultnya dari control center itu seperti apa. Jadi control center yang udah gua buat ini itu kalau misalnya kita reset itu akan kembali lagi ya seperti settingan semula pada saat awal kita update ke iOS 18 atau 18.1. Itu artinya kalian nggak perlu ngapusin satu persatu ikonnya untuk kembali ke mode awal ya, mode default. Atau kalian juga nggak perlu untuk reset all setting ya, tinggal pilih aja reset control center di bagian sini. Kemudian kita pergi ke bagian kamera sini. Kita pergi ke bagian video, kita ubah dulu ke 4K 60 fps karena memang iPhone XR ini kan udah support ya ke 4K 60 fps. Lalu pada saat gua recording sini, kita tunggu aja mungkin sekitar 2-3 detik. Nah, di sini ada icon ya untuk pause-nya di bagian pojok kiri situ, yang mana ini fungsinya untuk menjeda recording video yang sedang kalian lakukan ya. Kalau kita tap seperti ini, maka dia otomatis menjeda, dan pada saat fase jeda ini di bagian atas timer itu yang tadinya berwarna merah menjadi abu-abu ya di bagian sini, itu sekarang menjadi abu-abu dan berkedip gitu, itu tandanya lagi di pause, lagi dijeda untuk videonya. Dan kalau kita tap lagi artinya dia akan langsung melanjutkan dari video tadi ya, detiknya juga berjalan dan backgroundnya berubah lagi menjadi warna merah. Di bagian notification center juga sekarang ada update ya, kalau misalnya kita swipe kayak gini. Nah sekarang tuh untuk notifikasi dari salah satu aplikasi ya seperti YouTube sini, contohnya gue ambil YouTube aja karena memang di sini notifikasinya cuma ada YouTube, ada message sama pengaturan ya. Ini kan ada beberapa aplikasi menumpuk nih kalau misalnya kalian lihat di bagian sini. Nah sekarang tuh Apple kasih angka ya di bagian logonya, di bagian sini nih. Ini kan ada logo YouTube dan ada angka 4 ya. Nah kalian bisa lihat sendiri di situ kecil di bagian pojok kanan atas dari logonya. Yang fungsinya itu untuk menandakan ya kalau memang di dalamnya itu ada 4 notifikasi dari aplikasi tersebut. Ditumpuklah sama Apple jadi satu kayak gini dan diberikan angka 4 ya. Kalau misalnya ada 15 notifikasi yang menumpuk, Apple pun bakal kasih angka 15 di bagian atas sini. Pada saat gue tap kayak gini, dia akan munculin sesuai dengan angka yang ada di logo notifikasi tadi ya. Ada angka 4, berarti dia ada 4 notifikasinya. Tinggal gue tumpuk lagi jadi seperti ini. Selanjutnya yang nggak kalah penting menurut gua, dan ini cukup mengejutkan ya karena memang baru aja muncul di iOS 18.1. Pada saat kita pergi ke bagian setting sini, lalu pilih yang bagian baterai, lalu pilih yang battery health and charging. Oh ya, di sini keterangannya unverified ya. Kita tap sini dan maksimum kapasitinya di 82%. Jadi sekarang tuh persentase baterai health iPhone dimunculin ya, padahal iPhone XR gue ini udah gue ganti pakai baterai yang bukan originalnya. Jadi keterangannya harusnya kalau misalnya kita pakai baterai yang bukan original kan keterangannya pasti strip gitu ya untuk baterai health-nya. Sama persis pada saat gue bikin video iOS 17.7.1 kemarin yang sempat gue bikin, itu masih strip ya di 17.7.1, bahkan di iOS 18 pun masih strip.
Nah sekarang udah diubah di 18.1, jadi sekarang udah ada persentase untuk maximum capacity-nya. Bedanya sekarang tuh dikasih catatan ya di bagian battery health and charging-nya itu adalah unverified, yang artinya tuh belum atau tidak terverifikasi ya. Wajar aja karena memang ini bukan baterai originalnya. Jadi mungkin Apple berpikiran kayaknya tetap butuh untuk persentase baterainya, tapi tetap harus dikasih tanda kalau memang itu bukan baterai originalnya. Hal baru berikutnya yaitu ada pada call recording ya. Jadi sekarang tuh fitur call recording nggak cuma ada di Apple Intelligence saja, dan nggak cuma ada di seri iPhone 15 Pro ke atas aja. Tapi di ponsel lawas kayak iPhone XR ini sekarang udah dimasukkan juga untuk fitur tersebut. Jadi gue langsung contohin aja, di sini ada iPhone XR ya. Gue akan coba telepon ke 15 Pro gue ini. Nah, dia akan muncul, gue angkat dulu. Nah sekarang di bagian pojok kiri atas tuh udah ada fitur tambahan ya. Fitur ini tuh fungsinya untuk merekam segala percakapan yang ada di kedua penelpon ini. Nanti kalau udah hasil rekamannya akan masuk ke aplikasi Notes, yang mana kalian bisa play ulang juga untuk rekamannya. Ini akan gue contohin, gue pencet, dia akan loading 3, 2, 1. Nah dia akan nge-record ya, ada tandanya di situ. Tes 1, 2, 3, cek tes 1, 2, 3. Dia akan langsung masuk ya nanti ke bagian Notes-nya. Kalau udah kita tinggal pencet aja selesai di sini untuk rekamannya. Kalau misalnya udah selesai, kita langsung close. Gua akan cek di sini. Nah, ini yang tadi ya untuk teleponan gua. Jadi seluruh percakapan dari kedua penelpon itu muncul ya di sini. Masuknya langsung ke bagian aplikasi Notes. Jadi kayak gitu untuk fitur tambahan di iPhone XR ini 18.1 beta keempat. Cuma sayangnya yang hadir di iPhone lawas itu cuma fitur call recording aja ya yang dimunculin. Untuk transcription text-nya itu nggak ada ya di iPhone XR dan juga iPhone 11. Kalau nggak salah cuma ada di iPhone 12 ke atas aja. Tapi nggak apa-apa, untuk gue ini masih bagus banget ya. iPhone XR masih dikasih fitur call recording di dalamnya. Terakhir untuk aplikasi Apple Music, sekarang tuh udah sinkron juga ya dengan aplikasi TikTok. Jadi sekarang tuh lagu yang ada di Apple Music bisa langsung kita share ke aplikasi TikToknya ya. Di sini gua akan contohin, kita pilih yang Apple Music, gua coba pilih lagu yang ini, kita share song, kita slide kayak gini ke bagian samping. Di sini ada pilihan TikTok ya, cuman untuk logonya dia nggak muncul, kayaknya masih bugs ya. Mungkin nanti akan diupdate di 18.2 beta berapa itu, atau mungkin di 18.1.1. Kita pilih TikTok di sini. Nah, di sini kalian akan dikasih 3 pilihan untuk share-nya. Bisa share sebagai video, bisa sebagai foto, dan juga bisa sebagai pesan. Tinggal tentuin aja maunya yang mana. Oke, itu dia informasi mengenai fitur baru apa aja yang ada di iOS 18.1 ini selain yang berkaitan dengan Apple Intelligence. Jadi buat kalian para pengguna iPhone 15 ke bawah nggak usah berkecil hati, karena memang Apple tetap kasih fitur-fitur keren dan menarik ke depannya meskipun iPhone kalian nggak mendukung Apple Intelligence. Oh ya, ada update juga mengenai iOS 18.2. Jadi menurut Mark Gurman, iOS 18.2 itu yang secara resmi akan dipercepat ya untuk perilisannya. Yang biasanya ada di minggu kedua atau ketiga di bulan Desember, sekarang tuh dimajukan ya di minggu pertama bulan Desember. Tujuan paling utama sih sebenarnya untuk kasih fitur terbaru image creation ya, yang masih belum dibagikan secara menyeluruh ke semua pengguna. Yang kedua pastinya kasih tambahan fitur Apple Intelligence lainnya yang belum kita ketahui. Jadi kalau memang benar awal Desember itu perilisan iOS 18.2 yang versi resmi, itu artinya Apple cuma punya waktu 4 minggu ya untuk kasih beta update-nya. Jadi kalau misalnya memang benar di minggu ini adalah beta keduanya, 18.2 beta kedua, minggu depan tuh ada di beta 3, minggu depannya lagi ada di beta 4, dan minggu terakhir dari bulan November itu adalah perilisan yang 18.2 RC. Barulah di minggu pertama bulan Desember dirilis iOS 18.2 yang versi resmi. Kalau dari gambaran gue sih kemungkinannya seperti itu ya, jadi tinggal kita lihat aja ke depannya seperti apa. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.